Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 135. Chapter 979-981. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Petir turun dari segala arah. Satu demi satu, kilat berwarna perak tampak berenang di sekitar, seperti ular kecil berwarna putih. Semuanya berulang kali memancarkan cahaya menyilaukan. Baut petir ini mengandung sejumlah besar kekuatan, dengan cara yang terlihat dengan mata telanjang. Dunia dapat dengan mudah pecah, di tengah kilat yang berkedip dan raungan yang menggelegar. Bang, bang, guntur datang satu demi satu. Sesaat kemudian, Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke awan gelap tebal, yang hampir berwarna perak. Energi yang sangat menakutkan dikumpulkan di dalamnya. Tampaknya paviliun utara Wind Lightning ini benar-benar mengeluarkan modal besar untuk menangkapnya. Mereka bahkan menggunakan formasi yang luar biasa. Menggunakan klan Han sebagai sandera dan memaksamu keluar, memang sesuatu yang bukan gaya Wind Lightning Pavilion. Masalah hari ini mungkin akan membuat kita dikritik. Karenanya, ini juga akan menjadi yang terakhir kalinya. Namun, kami harus menangkap Anda. Kami tidak akan mengizinkan gerakan 3000 petir digunakan oleh orang luar. Terlepas dari siapa yang menang hari ini, klan Han tidak lagi terkait dengan masalah ini. Orang tua dengan alis panjang itu menatap Xiaoyan dengan seksama. Suaranya seperti gemuruh guntur saat dipancarkan dari tirai petir, bergema di seluruh kota Tianbei. Mereka juga mengalami banyak tekanan saat menahan klan Han dalam tahanan rumah, selama beberapa hari ini. Dengan mengucapkan kata-kata ini sekarang, mereka memperhitungkan orang-orang dari kota Tianbei dan klan Han. Tentu saja, tujuan terpentingnya adalah mengembalikan sedikit citra negatif, yang telah terbentuk selama beberapa hari ini. Bagaimanapun, Wind Lightning Northern Pavilion hanyalah salah satu dari Wind Lightning Pavilions. Jika mereka akhirnya merusak reputasi Wind Lightning Pavilion sebagai akibat dari ini, mereka juga tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab untuk melakukannya. Xiaoyan dengan tenang memperhatikan ketiga pria tua itu. Seseorang tidak bisa melihat emosi apapun di mata keperakannya saat dia berkata, "Serang saja." Aku, Xiaoyan, pasti tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh, seperti menyerah dan membiarkan diriku ditangkap. Jika Anda ingin menangkap saya, Anda harus menunjukkan kemampuan yang tulus. Xiaoyan mengarahkan jarinya ke tiga sesepuh saat mengucapkan kata-kata ini. Boneka iblis bumi di sampingnya, juga memancarkan cahaya di matanya yang seperti lubang kosong. Kakinya menginjak udara kosong, saat itu berubah menjadi sosok berwarna perak yang bergegas ke depan. Hihi, Xiaoyan, lawanmu adalah Elder Lei dan yang lainnya. Biarkan aku yang dulu menangani boneka ini. Boneka iblis bumi baru saja keluar, ketika garis retak tiba-tiba muncul di tirai petir. Hong Tianxiao bergegas masuk sambil tertawa keras. Dia segera memblokir boneka iblis bumi. Bunuh dia. Mata berwarna perak Xiaoyan menyapu Hong Tianxiao dengan sikap acuh tak acuh, saat dia mengucapkan dengan lembut. Tubuh boneka iblis bumi tiba-tiba memancarkan cahaya perak, saat kata-kata ini keluar dari mulut Xiaoyan. Angin telapak tangannya juga menjadi sangat tajam. Setiap pukulan membawa ledakan sonik yang dalam, saat mereka dengan keras menghantam Hong Tianxiao. Melihat bahwa boneka iblis bumi tiba-tiba menunjukkan kekuatannya, Hong Tianxiao tidak berani meremehkannya sedikit pun. Dia jelas tahu bahwa kekuatan boneka ini sangat menakutkan. Jika dia ceroboh, bukan tidak mungkin dia terbunuh olehnya. Namun, untungnya tugasnya hanyalah menahannya dan tidak mengalahkannya. Doki merah menyala yang agung, melonjak keluar dari tubuh Hong Tianxiao. Dia mengeluarkan dua pedang sepanjang 10 kaki yang menari dengan keras. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan boneka iblis bumi. Pertempuran besar yang intens segera meletus. Kilatan-kilat yang berkedip-kedip, di tubuh lelaki tua yang alisnya panjang menjadi semakin padat, saat melihat Hong Tianxiao berhasil memblokir boneka setan bumi. Dia menatap Xiaoyan saat dia berkata dengan suara yang dalam, formasi 9 penjara surgawi petir ini, adalah formasi besar dari Wind Lightning Northern Pavilion. Ini dibentuk oleh 23 ahli Do Huangs dan 46 ahli Do Huang. Apalagi kami bertiga akan bertindak sebagai pusat formasi. Jika Anda dapat menerobos hari ini, nama Anda Xiaoyan, akan dapat mengguncang seluruh wilayah utara Central Plains. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah karena kata-kata ini. Dia perlahan mengangkat tangannya dan memutarnya sedikit. Sebuah bola meriam berputar spiritual yang sangat besar terbentuk. Segera, itu mengeluarkan, bang, dan melesat dengan eksplosif. Jalan yang terdistorsi juga muncul di ruang kosong di sepanjang jalan. Dihadapkan dengan serangan Xiaoyan,
Penatua dengan alis panjang tidak berani meremehkannya. Segel di tangannya berubah dan awan guntur bergejolak di langit. Segera, suara keras terdengar dan petir setinggi 3 kaki mendarat dengan keras, tampak seperti naga yang marah. Itu dengan kejam menghancurkan bola meriam spiritual yang berputar-putar. Ledakan, ledakan. Kedua serangan ganas itu perlahan dimusnahkan. Gelombang energi yang kuat menyebar dengan cepat dan ganas. Namun, itu akhirnya tersebar ketika mencapai jarak 100 kaki di sekitar Xiaoyan dan Elder yang memiliki alis panjang. Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu ketiga sesepuh. Ada pilar cahaya petir di kepala mereka yang melesat ke awan guntur. Di antara mereka bertiga, hanya tetua dengan alis panjang yang mengarahkan serangan. Dua yang tersisa sepertinya menuangkan semua doki di dalam tubuh mereka ke dalam awan guntur ini. Formasi hebat ini memang sangat dalam. Keterampilan petir surga. Wajah tetua dengan alis panjang itu dingin dan tegas, sementara segel di tangannya dengan cepat berubah. Awan petir bergejolak secara acak di langit. Sesaat kemudian, jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Xiaoyan. Ci. Awan guntur bergejolak, saat petir besar seperti ular yang tak terhitung jumlahnya melesat darinya. Akhirnya, mereka menyerang Xiaoyan dari segala arah. Aura yang kuat itu membuat hati seseorang merasa takut. Kaki Xiaoyan dengan lembut menginjak, saat api hijau jade melonjak dari tubuhnya. Itu segera meresap ke ruang ratusan kaki di sekitarnya. Nyala api dengan ganas naik dan menggumpal menjadi serigala api besar, yang melolong ke langit. Itu melebarkan mulutnya yang sangat besar dan kekuatan hisap melonjak keluar. Petir yang ditembakkan ditelan olehnya. Setelah petir benar-benar ditelan oleh serigala api, gelombang demi gelombang guntur yang teredam, mulai dipancarkan dari tubuh besar serigala api. Tubuhnya juga menjadi sedikit lebih pucat. Namun, itu akhirnya menyelesaikan petir itu. Pergilah. Xiaoyan menjentikkan jarinya. Ekspresi sengit segera melonjak ke mata serigala api, saat ia membuka langkahnya dan melompat ke langit, menyerbu ke arah Elder yang memiliki alis panjang dan yang lainnya saat melakukannya. Sebelum serigala api tiba, suhu tingginya menyebabkan ekspresi ketiga sesepuh berubah. Wajah mereka serius saat mereka berseru, api surgawi. Heaven Lightning Slash. Teriakan keras terdengar dan cahaya perak terang tiba-tiba melintas di langit. Segera, serigala api yang menerjang itu berhenti. Sesaat kemudian, itu perlahan terbelah, secara bertahap berubah menjadi ilusi di tengah suara, cici. Selama 10 menit lebih singkat ini, serangan kedua belah pihak sangat berbahaya, meskipun sifat mereka tampaknya tenang. Terlepas dari apakah itu serangan petir atau api, selama seseorang disambar oleh salah satu dari mereka, kemungkinan mereka tidak akan berakhir dengan baik. Pertempuran yang begitu intens, adalah pertempuran yang bahkan seorang Douzong biasa akan takut untuk bergabung. Xiaoyan, jangan terseret dengan mereka. Mereka mendapat dukungan dari formasi hebat, dan akan dapat terus menggunakan serangan petir. Kekuatan spiritual saya tidak bisa bertahan terlalu lama di dalam tubuh Anda. Oleh karena itu, kamu harus cepat dan menyelesaikan ini. Pengingat Tianhuo Zunze, tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Dia menghirup napas dalam-dalam, dan jarinya dengan lembut menekan segel api di kepalanya. Itu membentuk sebuah kait, dan api berwarna putih pekat dengan cepat keluar darinya. Xiaoyan meraih Bone Chilling Flame saat itu muncul. Api hijau giok terbelah, berubah menjadi api hati yang jatuh dan api inti teratai hijau. 3 jenis api surgawi ditangguhkan di depan Xiaoyan. Akhirnya, ketiga jenis api itu tiba-tiba mulai menyatu saat tangannya terkepal. Segera, kekuatan yang sangat liar dan ganas menyebar. 3 jenis api surgawi. Bagaimana ini mungkin? Ketiga sesepuh, yang tidak menunjukkan fluktuasi emosional sebelumnya, mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat 3 jenis api surgawi di depan Xiaoyan. Semua dari mereka tanpa sadar menjerit tidak percaya. Ekspresi pria tua dengan alis panjang juga menjadi lebih suram, setelah teriakan kagetnya terdengar. Tatapannya dipertukarkan dengan dua lainnya. Mereka mengertakkan gigi dan segel di tangan mereka mulai berubah. Mengikuti perubahan cepat pada segel tangan mereka, pilar petir yang dipancarkan dari kepala mereka menjadi lebih kuat. Setelah menerima sejumlah besar petir doki, awan petir di langit tampak seperti binatang buas kuno yang merayap. Itu memancarkan gelombang suara gemuruh rendah dan dalam, yang menyebabkan kepala seseorang terasa mati rasa. Energi liar dan kekerasan yang serupa dengan cepat terbentuk pada saat yang sama. Ketika energi liar dan kekerasan terbentuk, wajah ketiga sesepuh berangsur-angsur menjadi pucat. 3 jenis api surgawi bergabung di tangan Xiaoyan. Saat mereka bergabung, benang kekuatan penghancur perlahan merembes keluar.
Hal ini menyebabkan kekuatan spasial di sekitar Xiao Yan membentuk retakan hitam-hitam seperti benang. Retakan tiba-tiba muncul di udara saat ini. Dengan kondisi Xiao Yan saat ini, tidak sulit baginya untuk menggabungkan 3 jenis api surgawi. Oleh karena itu, teratai api 3 warna berukuran loyang, perlahan muncul di telapak tangannya beberapa menit kemudian. Teratai api 3 warna berputar perlahan. Setiap kali itu terjadi, beberapa garis hitam gelap muncul di ruang sekitarnya. Xiao Yan, lemparkan benda bagus ini ke arah badai petir itu. Itu adalah pusat formasi. Selama tempat itu rusak, ketiga sesepuh ini akan terluka parah. Bahkan orang-orang yang membentuk formasi di luar akan menderita serangan balik. Suara Tianhuo Zunze terdengar di dalam hati Xiao Yan saat teratai api terbentuk. Tangan Xiao Yan bergerak saat mendengar ini. Teratai api 3 warna di tangannya berputar dan terbang keluar. Targetnya adalah awan guntur yang berputar di langit. Ekspresi dari tetua alis panjang dan 2 lainnya berubah lagi, ketika mereka melihat apa yang dilakukan Xiao Yan. Mereka segera menggigit lidah mereka. 3 suap darah esensi dimuntahkan saat mereka berteriak dengan marah, 9 penjara petir surgawi, kemarahan dewa petir. Bang, bang, bang. Setelah teriakan ketiga orang itu terdengar, ledakan yang menggetarkan jiwa segera dipancarkan dari badai petir. Kecepatan berputar juga berhenti lambat. Segera, cahaya perak terang melesat dan tinju petir yang sangat besar, berukuran beberapa ratus kaki, menerobos petir itu. Itu kemudian runtuh. Ledakan sonik tajam dari seluruh penjuru langit, pada dasarnya muncul satu demi satu saat kepalan muncul. Suara berderak terus-menerus juga muncul. Bahkan jalan di tanah tiba-tiba retak, menampakkan jejak kepalan tangan yang sangat besar. Tinju petir yang sangat besar membawa kekuatan yang menakutkan, saat itu menghantam. Momentum itu, pada dasarnya bertujuan untuk menghancurkan semua yang ada di depannya. Namun, cahaya 3 warna bergerak di bawah penutup tinju menakutkan, tanpa menghadapi perlawanan apapun. Meski ukurannya kecil, kekuatan destruktif yang merembes keluar darinya, memunculkan garis retakan spasial saat itu berkembang. Energi cahaya yang menyilaukan muncul seperti matahari, yang tiba-tiba muncul di langit. Intensitas cahaya pada dasarnya menyebabkan cuaca ini, yang menjadi sedikit redup karena awan petir, menjadi sangat cerah. Kekuatan cahaya seperti itu jauh melebihi panasnya matahari di langit yang jauh. Cahaya intens macam apa ini? Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini, yang pernah melihat cahaya yang begitu kuat. Mata seseorang kemungkinan besar hanya akan melihat warna putih seluruhnya. Tempat ini sepertinya benar-benar kosong, menyebabkan hati semua orang terkejut. Gemuruh petir yang keras, muncul seperti raungan dewa petir yang bergema di langit. Namun, ledakan yang menggetarkan jiwa tidak muncul. Tempat di mana teratai 3 warna melakukan kontak dengan tinju petir besar memiliki banyak lipatan spasial, yang terlihat dengan mata telanjang. 2 energi yang sangat menakutkan itu diam-diam mengikis satu sama lain. Bersamaan dengan erosi 2 energi menakutkan, lubang hitam selebar setengah kaki perlahan muncul. Ruang di mana 2 energi bertabrakan tidak bisa menahan kehadiran yang lain, dan akhirnya membentuk beberapa celah spasial. Lubang hitam spasial secara bertahap melebar. Itu menyebar sampai ukurannya sekitar 100 kaki di depan banyak mata terkejut. Tinju petir yang sangat besar dan teratai api 3 warna, mulai berfluktuasi mengikuti pertumbuhan lubang hitam spasial. Banyak ular perak seperti petir mengikuti tinju besar itu, saat mereka turun dengan liar. Mereka dengan kasar disalurkan ke arah teratai api. Dalam menghadapi serangan liar dan ganas dari tinju petir yang sangat besar itu, teratai api 3 warna menjadi sangat tenang. Itu berputar perlahan dan banyak bibit api, yang samar-samar membawa 3 warna dipancarkan, menghalangi semua petir perak yang datang turun. Meskipun pertempuran antara keduanya benar-benar sunyi, dan ledakan yang terlalu menggetarkan jiwa tidak terjadi, siapapun dengan penglihatan tertentu, dapat mengatakan bahwa pertukaran seperti itu bahkan lebih menakutkan dan berbahaya. Dalam radius 100 kaki dari pertukaran ini, semua orang, termasuk Xiao Yan dan 3 penatua paviliun angin petir utara, kemungkinan akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ruang di sekitar lokasi itu telah ditutupi oleh gelombang demi gelombang energi, yang sangat liar dan menakutkan. Teratai api perlahan berputar. Mengikuti setiap rotasinya, tinju petir yang sangat besar itu samar-samar menjadi sedikit redup. Pada saat yang sama, ekspresi ketiga sesepuh juga menjadi lebih pucat. Kekuatan destruktif dalam teratai api, menyebabkan mereka memiliki ketakutan yang menyebar dari dalam jiwa mereka. Retak, kecepatan putar teratai api 3 warna, tiba-tiba menjadi lebih cepat di depan tatapan yang tak terhitung banyaknya. Mengikuti peningkatan kecepatannya, kecepatan di mana tinju petir besar menjadi redup meningkat.
Pada akhirnya, tinju itu tiba-tiba bergetar, dan banyak garis retakan perlahan menyebar di depan mata kaget ketiga tetua itu. Akhirnya, itu mengeluarkan suara, retakan, dan runtuh menjadi titik cahaya berwarna perak yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kekuatan formasi besar, serangan habis-habisan ketiga sesepuh tidak dapat memblokir teratai api tiga warna yang menakutkan. Jika Xiaoyan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membuat teratai api tiga warna ini, secara alami sangat sulit baginya untuk mencapai efek ini. Namun, Xiaoyan saat ini telah meminjam kekuatan Tian Huo Zunze. Dengan demikian, kekuatannya sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Kekuatan teratai api tiga warna, yang dia tunjukkan saat ini, secara alami sangat menakutkan. Bagaimanapun, Angry Buddha Lotus Flame adalah teknik Do yang kuat, di mana kekuatannya akan menyertai peningkatan kekuatan Xiaoyan. Selama kekuatan Xiaoyan terus meningkat, kekuatan Angry Buddha Lotus Flame juga akan menjadi semakin menakutkan. Grok, tinju petir yang sangat besar runtuh, dan ketiga sesepuh akhirnya memuntahkan seteguk darah segar. Kejutan di mata mereka menjadi lebih padat. Tidak disangka, bahwa bahkan dengan kekuatan gabungan dari mereka bertiga, bersama dengan bantuan dari formasi penjara 9 surgawi, mereka tidak dapat mengalahkan serangan teratai api menakutkan Xiaoyan. Warna teratai api tiga warna telah menjadi jauh lebih redup saat tinju petir yang sangat besar itu runtuh. Namun, untungnya itu tidak tersebar begitu saja. Itu berhenti sejenak sebelum mengeluarkan suara, siu. Itu kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang dibebankan ke awan petir di langit. Melihat ini, tetua dengan alis panjang itu segera bergetar. Dia buru-buru mengganti segel tangannya dan beberapa pilar petir yang sangat besar segera keluar dari awan petir. Target mereka adalah teratai api. Bang! Pilar petir dengan kejam menyerang teratai api, tetapi itu tidak menyebabkannya berhenti sedikit pun saat bibit api tiga warna muncul. Bibit api ini mungkin tampak seukuran jari, tetapi mereka langsung menguapkan pilar petir menjadi ketiadaan saat bersentuhan. Adegan ini menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Pilar petir tidak menghentikan serangan teratai api. Sementara bibit api naik, sinar cahaya yang dibentuk oleh teratai api dibebankan ke awan petir. Balai surga, formasi pencar. Mata tetua dengan alis panjang segera menyusut ke ukuran lubang jarum saat melihat teratai api menerobos ke dalam awan guntur. Teriakan keras yang mengerikan bergemuruh. Namun, sebelum ahli Wind Lightning Northern Pavilion di bagian luar formasi dapat pulih dari teriakannya, bagian dalam awan guntur memancarkan ledakan yang menggetarkan jiwa yang bergema di tempat itu. Segera, gelombang api yang sangat besar melonjak dengan cara seperti air banjir yang liar. Awan guntur bertahan sesaat, di hadapan serangan dari gelombang api yang sangat besar sebelum meledak, berubah menjadi kelompok cahaya listrik kecil saat itu terjadi. Awan guntur diciptakan oleh para ahli dari Wind Lightning Northern Pavilion dan tiga sesepuh. Oleh karena itu, mereka secara alami terlibat sekarang setelah dihancurkan. Segera, tirai petir yang tersebar di semua tempat menghilang. Banyak suara, gruk, dari darah yang dimuntahkan berulang kali bergema di kota Tianbei. Beberapa orang yang berdiri di gedung itu jatuh lebih dulu. Orang-orang di kota Tianbei tanpa sadar menyeka keringat dingin mereka saat mendengar suara muntahan darah dari segala arah. Badai megah itu juga telah diuapkan oleh gelombang api di langit. Cuaca badai sebelumnya telah berubah menjadi cuaca dengan langit cerah yang membentang ribuan kilometer. Bahkan upaya bersama dari tiga sesepuh dari Wind Lightning Pavilion, dan penggunaan formasi 9 penjara surgawi petir tidak bisa menjebaknya. Xiaoyan ini benar-benar terlalu menakutkan. Setelah melawan tiga sesepuh Wind Lightning Northern Pavilion dan banyak ahli sendirian, kemungkinan nama Xiaoyan akan menyebar ke seluruh wilayah utara dalam beberapa hari. Haha, ini sangat menyenangkan. Saya tidak menyia-nyiakan perjalanan kali ini. Pertempuran besar ini adalah yang paling hebat yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Sepertinya Xiaoyan hampir tidak bisa menemukan lawan di antara generasi muda. Dikabarkan bahwa Wind Lightning Pavilion memiliki Feng Xiaojie. Bakat pelatihannya dianggap sangat luar biasa dan merupakan pilihan sebagai kepala pavilion timur berikutnya. Aku ingin tahu apakah dia bisa melawan Xiaoyan. Tubuh tetua dengan alis panjang dan dua orang lainnya di langit terdiam sejenak, sementara seluruh kota mengeluarkan banyak percakapan pribadi. Wajah mereka akhirnya menjadi pucat putih, sementara nafas mereka menjadi lamban. Hamburan awan guntur yang kuat sangat berbahaya bagi mereka. Mundur. Tangan lelaki tua dengan alis panjang itu sedikit gemetar. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan dengan lembut mengucapkan sepatah kata. Karena kamu telah memaksaku keluar, kamu tidak dapat mengharapkanku untuk pergi dengan tangan kosong, setelah menghabiskan banyak kekuatan untuk terlibat dalam pertarungan besar denganmu.
Xiao Yan tersenyum tipis. Matanya mengeras dan kekuatan spiritual yang agung segera melonjak ke segala arah. Segera, itu menembus ruang dan dengan keras menekan tiga sesepuh yang auranya lamban. Grok, tubuh ketiga sesepuh sudah lelah. Setelah menderita pukulan berat, seteguk darah segar segera keluar dari mulut mereka. Tubuh mereka terbang kembali seperti bola meriam. Ketika mereka dipaksa mundur, cincin yang mereka kenakan di jari mereka terlepas. Setelah itu, cincin ini diraih oleh kekuatan spiritual Xiao Yan, sebelum terbang kembali padanya. Penatua Feng segera menjadi marah, saat melihat cincin penyimpanan mereka telah dicuri. Dia baru saja akan berteriak dengan marah, ketika Elder dengan alis panjang yang suram menghentikannya. Ayo pergi dulu. Dengan teriakan keras, Elder dengan alis panjang dan dua lainnya melepaskan doki mereka yang tersisa. Kilatan petir melonjak, dan ketiganya berubah menjadi tiga sinar cahaya yang mengalir keluar dari kota Tianbei dengan cara seperti kilat. Setelah itu, mereka menghilang ke cakrawala. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya, setelah melihat ketiga sesepuh melarikan diri ke kejauhan. Dia memegang tiga cincin penyimpanan di tangannya. Bukan karena dia tidak berniat membunuh mereka semua, tapi ketiganya saling menempel seperti permen karet. Jika dia benar-benar memaksa mereka sampai tahap itu, kemungkinan Xiao Yan akan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Dia mampu mengalahkan mereka bertiga, tetapi membunuh mereka akan membutuhkannya untuk membayar harga yang sangat mahal. Xiao Yan melirik cincin penyimpanan. Jari-jarinya mengusap mereka. Meminjam kekuatan spiritual yang agung dari Tianhuo Zunze, dia dapat dengan mudah menghilangkan jejak spiritual pada mereka. Roh Xiao Yan dengan cepat menyerbu cincin setelah melepaskan jejaknya. Setelah pencarian, tiga gulungan berwarna perak cerah berkedip dan muncul di tangannya. Mereka memang bersama tiga orang tua ini. Gulungan tiga warna perak ini mirip dengan yang dia dapatkan dari Chen Yun. Bahkan pembuluh darah di permukaannya persis sama. Jelas, ketiga gulungan ini harus menjadi bagian dari 3.000 tubuh ilusi petir. Namun, dia tidak tahu apakah dia akan bisa mendapatkan versi lengkapnya setelah memasukkan gulungan yang sudah ada di tangannya. Xiao Yan tidak bisa memikirkan tetapi merasa sedikit cemas setelah berpikir sampai saat ini. Tentu saja, dia secara alami tidak akan mengujinya dalam situasi seperti ini. Dia membalik tangannya dan menyimpan tiga gulungan itu ke cincin penyimpanannya. Segera, mata gelapnya perlahan beralih ke Hong Tianxiao, yang masih terjerat dengan boneka iblis bumi. Niat membunuh di dalam hati Xiao Yan bahkan lebih kuat ketika menyangkut orang tua ini. Dia tahu bahwa berita tentang Chen Yun sekarat di tangannya telah disebarkan oleh orang ini. Informasi yang dimiliki oleh orang-orang dari Wind Lightning Pavilion padanya seharusnya juga diungkapkan oleh lelaki tua ini. Mungkin tidak mungkin untuk membunuh tiga sesepuh hari ini, tetapi Hong Tianxiao ini harus mati. Hong Tianxiao, yang bertarung dengan boneka iblis bumi di kejauhan, secara alami juga merasakan bahwa ketiga sesepuh telah melarikan diri setelah dikalahkan. Ekspresinya segera menjadi sangat jelek. Tiga bajingan tua ini, Hong Tianxiao meraung marah di dalam hatinya. Dia baru saja memaksa kembali boneka iblis bumi, ketika dia merasakan sepasang mata sedingin es yang berisi niat membunuh, ditembakkan dari kejauhan. Ekspresi Hong Tianxiao langsung menjadi jauh lebih pucat, setelah merasakan kepadatan niat membunuh di dalam mata itu. Mulutnya dipenuhi dengan kepahitan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti keberadaan menakutkan seperti apa, yang telah dia sakiti kali ini. Doki yang berwarna merah menyala muncul seperti api, karena mengeluarkan panas dan membungkus Hong Tianxiao di dalamnya. Tangannya memegang pedang yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Ia menari dengan cara yang kuat, saat membawa pancaran pedang yang berisi angin panas dan melesat keluar. Segera, mereka meretas tubuh boneka iblis bumi. Dentang, dentang. Pedang itu dengan keras meretas tubuh boneka iblis bumi. Di bawah kekuatan penuh Hong Tianxiao, beberapa bekas luka muncul di permukaan perak tubuh boneka itu. Namun, tidak ada darah segar yang mengalir keluar. Boneka iblis bumi tampaknya sama sekali tidak menyadari luka-luka ini di tubuhnya, saat tinjunya yang kuat membawa ledakan sonik yang rendah dan dalam, yang menghantam Hong Tianxiao. Ini menyebabkan Hong Tianxiao tampak sedikit sengsara saat dia mencoba menghindar. Bagaimanapun, dia tidak kebal terhadap segala macam rasa sakit seperti boneka iblis bumi. Sudut mata Hong Tianxiao melayang ke arah sosok yang perlahan melangkah di udara kosong. Wajah aslinya yang jelek menjadi jauh lebih gelap. Dengan teriakan keras, pedang besar di depannya menari dan membentuk angin liar. Pedang tajam bersinar mengeluarkan suara, sua-sua, saat mereka melemparkan tinju boneka iblis bumi ke samping. Pedang pemecah api. Doki yang berwarna merah menyala,
menggumpal dengan ganas pada bilah yang sangat besar itu. Mata Hong Chen Tian menjadi dingin karena sangat marah. Cahaya pedang itu memotong ruang dan dengan kejam menghantam lengan boneka iblis bumi. Bilahnya memotong setengah inci ke dalamnya. Bilah merah menyala menyebabkan suara cici muncul sementara asap putih dipancarkan dari lengan boneka iblis bumi. Bang! Mata boneka iblis bumi tetap kosong meski telah mengalami serangan seperti itu. Itu mengabaikan pedang besar di lengannya, saat tinju berwarna perak tiba-tiba terlempar ke depan. Itu dengan kejam menabrak dada Hong Tian Xiao. Huff! Kekuatan menakutkan melonjak ketika tinju itu menghantam. Tenggorokan Hong Tian Xiao mengeluarkan erangan tertahan. Tubuhnya bergetar dan dia buru-buru mundur. Seutas rasa manis di tenggorokannya dengan paksa ditahan olehnya. Karena kamu berani melukai bonekaku, kamu akan mati. Kaki Hong Tian Xiao menstabilkan tubuhnya. Namun, sebelum sempat melakukan hal lain, suara yang agak acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di belakangnya. Suara itu dikirim ke telinga Hong Tian Xiao, dan matanya langsung menyusut. Tatapannya melihat ke arah di mana Xiao Yan berada, hanya untuk melihat bayangan yang perlahan menghilang. Rasa dingin tiba-tiba muncul di hati Hong Tian Xiao, saat dia melihat bayangan sisa yang tersebar. Rasa dingin baru saja muncul ketika angin yang menakutkan tiba-tiba melesat dari belakangnya. Hong Tian Xiao buru-buru berbalik saat dia merasakan keterkejutan di hatinya. Tangannya yang memegang pedang besar berwarna merah menyala tidak ragu sedikitpun. Dia menggumpalkan doki di seluruh tubuhnya dan dengan kejam meretas. Cahaya pisau tajam diayunkan ke bola meriam spiritual yang sangat besar. Keduanya berhenti sejenak, ketika sebelum lengan Hong Tian Xiao tiba-tiba bergetar dan bola meriam spiritual tiba-tiba meledak. Bang! Gelombang udara yang tak terlihat menyebar. Hong Tian Xiao, yang pertama kali disambarnya, sekali lagi merasakan tenggorokannya menjadi manis. Seutas darah segar tanpa sengaja merembes dari sudut mulutnya. Dia tidak bisa diganggu untuk menghapus jejak darah, saat dia buru-buru membuka mulutnya. Adik Xiao Yan, ini adalah dendam antara Wind Lightning Northern Pavilion dan kamu. Ini tidak ada hubungannya dengan diriku yang dulu. Aku yang dulu dipaksa untuk menyerang. Apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Xiao Yan menatap Hong Tian Xiao. Wajahnya mengandung ejekan samar. Orang tua ini sangat cepat melepaskan tanggung jawab. Adik Xiao Yan, klan Hongku memang salah dalam masalah ini. Selama Anda membuka mulut, klan Hong saya pasti dengan senang hati mengganti kerugian Anda. Ekspresi Hong Tian Xiao tumpul saat melihat ini. Tatapannya berputar saat dia buru-buru berkata, kompensasi. Langkah kaki Xiao Yan berhenti saat dia bertanya dengan penuh minat. Melihat Xiao Yan akhirnya tertarik, Hong Tian Xiao pun merasakan kegembiraan di hatinya. Dia buru-buru mengangguk. Meskipun dia mengungkapkan kegembiraan yang sangat tulus di wajahnya, hatinya dipenuhi dengan kejahatan. Dari apa yang dikatakan Penatua Wu Lei sebelumnya, kekuatan bocah ini tampaknya berasal dari tubuh spiritual di dalam dirinya. Dengan kata lain, dia tidak akan bisa bertahan lama dalam kondisi seperti ini. Begitu waktunya habis, dia pasti akan memasuki kondisi lelah. Pada saat itu, saya akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Bajingan kecil ini telah menyebabkan klan Hong saya menderita kerugian besar. Apalagi, dia jelas bukan orang yang penyayang. Jelas sangat sulit untuk berdamai dengannya, setelah semua yang dilakukan klan Hong saya. Makanya, bocah ini harus mati. Meskipun pikiran jahat ini masih ada di dalam hati Hong Tian Xiao, wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Dia berhenti menunjukkan kesombongan yang biasanya dia miliki. Hehe, selama saudara Xiao Yan memiliki niat ini, klan Hong saya pasti akan mengerahkan semua upaya kami. Jika kita bisa menyelesaikan dendam kita, kita bahkan mungkin bisa menjadi teman. Xiao Yan sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia sedikit mengangguk dan berkata, karena senior Hong memiliki niat seperti itu, secara alami untuk. Sebelum kata-kata Xiao Yan benar-benar terdengar, matanya tiba-tiba berubah menjadi gelap dan dingin. Hati Hong Tian Xiao diam-diam berkata, tidak baik, saat melihat ini. Namun, sebelum dia bisa menghindar, angin yang menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya. Xiao Yan, kamu bajingan. Kamu benar-benar berani menipu diriku yang dulu. Hong Tian Xiao segera mengeluarkan raungan marah, saat merasakan kekuatan besar angin di belakangnya. Dia segera mengayunkan pedang di tangannya dengan kejam ke arah punggungnya. Akhirnya, suara dentang yang jelas muncul saat memotong lengan boneka iblis bumi. Namun, boneka itu tidak mundur. Sebaliknya, ia melangkah ke depan, menarik kedua tangannya, dan dengan kuat memeluk Hong Tian Xiao. Hong Tian Xiao terkejut ketika anggota tubuhnya tertahan. Dia dengan cepat mulai berjuang. Doki merah api melonjak keluar dari tubuhnya,
seperti gunung berapi yang meletus. Namun, boneka iblis bumi dengan tegas menahan Hong Tianxiao di bawah perintah Xiao Yan. Itu benar-benar mengabaikan panasnya Doki. Aku yang dulu pasti tidak akan membiarkanmu membunuhku semudah ini. Mata Hong Tianxiao menunjukkan kegilaan, setelah menyadari bahwa Xiao Yan berniat membunuhnya setelah dia ditahan oleh boneka iblis bumi. Doki di dalam tubuhnya bertabrakan. Segera, kekuatan liar dan ganas dengan cepat melonjak keluar. Dari penampilannya, orang tua ini sebenarnya sedang berpikir untuk menghancurkan diri sendiri. Xiao Yan tampaknya telah mengantisipasi rencana Hong Tianxiao. Doki di tubuhnya melonjak, dan tubuhnya bergegas ke depan seperti hantu. Matanya sedingin es sementara telapak api hijau giok muncul. Itu seperti kerucut api karena ditusuk dengan kejam ke depan. Hong Tianxiao yang berjuang tiba-tiba menjadi kaku di tengah suara lembut. Dia perlahan menundukkan kepalanya dengan susah payah, dan melihat tangan api yang menembus dadanya. Kekejaman di matanya belum mencapai puncaknya saat mereka mengeras. Xiao Yan tanpa ekspresi, setelah menghancurkan kekuatan hidup Hong Tianxiao dengan satu serangan. Xiao Yan tiba-tiba meletakkan tangannya di kepala Hong Tianxiao dan menariknya dengan kasar. Tubuh spiritual ilusi segera ditarik keluar. Bajingan kecil Xiao Yan, aku yang dulu akan mati bersamamu hari ini. Roh ilusi Hong Tianxiao baru saja ditarik keluar, ketika mengeluarkan raungan ganas. Namun, sebelum jiwanya bisa menghancurkan diri sendiri, kekuatan spiritual yang agung telah melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan, dan dengan keras bertabrakan dengan jiwanya. Segera, jiwa Hong Tianxiao berubah menjadi ilusi dan kewarasan di matanya dengan cepat menghilang. Tabrakan antar roh adalah hal paling berbahaya yang bisa terjadi. Jika seseorang ceroboh, tidak hanya pikirannya akan rusak, tetapi pikiran pihak lain juga akan menderita beberapa luka. Namun, beruntung setelah meminjam kekuatan spiritual Tianhuo Zunze, kekuatan spiritual Xiao Yan jauh lebih kuat dari kekuatan spiritual Hong Tianxiao. Karenanya, benturan ini telah sangat mengurangi kesadaran di dalam jiwa Hong Tianxiao. Xiao Yan meraih jiwa Hong Tianxiao, saat dia melihat kelumpuhan muncul di matanya. Kekuatan spiritual yang agung seperti bandit karena menggunakan metode paling brutal untuk menerobos jiwa Hong Tianxiao. Setelah menyapunya, Xiao Yan benar-benar menghilangkan kesadarannya. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan botol giok setelah menghilangkan kesadarannya. Setelah itu, dia memasukkan roh itu ke dalamnya. Tangannya mengusapnya dan nyala api yang tak terlihat muncul. Segel api dipasang di mulut botol. Jiwa dan tubuh Dou Zong bintang 5. Hadiah saya cukup besar kali ini. Jika saya bisa mendapatkan peringkat 7 monster core lain, saya akan bisa memperbaiki boneka lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah jika saya cukup beruntung untuk berhasil menyempurnakannya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menyimpan tubuh Hong Tianxiao, yang secara bertahap berubah menjadi sedingin es, dalam cincin penyimpanannya. Dia akhirnya menepuk tangannya saat dia berbicara pada dirinya sendiri. Pertukaran di langit disaksikan oleh banyak orang di dalam kota Tianbei. Ketika mereka melihat akhir dari Hong Tianxiao, cukup banyak orang yang diam-diam menelan air liur. Bocah ini memang sangat ganas. Dengan tindakannya ini, klan Hong pada dasarnya sudah tamat. Setelah kehilangan perlindungan dari leluhur ini, Hong Tianxiao, kekuatan klan Hong akan berkurang. Klan, yang pernah mendominasi kota Tianbei, saat ini telah dihancurkan sepenuhnya oleh tangan pemuda bernama Xiao Yan itu. Klan Hong bisa dianggap telah menendang pelat logam kali ini. Xiao Yan di langit menyimpan boneka iblis bumi setelah menghabisi Hong Tianxiao. Setelah itu, pandangannya tertuju pada klan Han. Tubuhnya bergerak, dan dia perlahan menghilang dari langit. Han Sue memperhatikan Xiao Yan, yang telah menghilang, dari halaman yang sunyi jauh di dalam kediaman klan Han. Wajah cantiknya tanpa sadar menjadi sedikit cemas. Dia baru saja akan menggunakan sayap dokinya untuk naik ke udara, saat sebuah suara perlahan terdengar di dalam halaman kecil. Sepertinya Wind Lightning Northern Pavilion tidak akan menggunakan klan Han sebagai sandera di masa depan. Selama klan Han tidak menyebutkan keberadaanku, itu seharusnya bisa bertahan dengan damai. Han Sue dan Han Yue dengan cepat menoleh ketika mereka mendengar suara ini. Mereka memandang pemuda yang muncul di halaman. Hati Han Sue menjadi bersemangat saat dia mengambil 2 langkah ke depan. Namun, segera, dia sepertinya memahami sesuatu. Wajah cantiknya menjadi agak pucat saat dia bertanya, kamu tidak akan kembali lagi setelah pergi kan? Xiao Yan tersenyum dan dengan lembut menjawab, aku telah menyinggung Wind Lightning Pavilion. Jika saya melibatkan diri dengan kalian semua, kemungkinan besar masalah hari ini akan terulang kembali. Hehe,
Ketika kekuatanku mencapai tingkat di mana aku tidak lagi takut dengan Wind Lightning Pavilion, aku akan datang mengunjungi klan Han. Saya harap Anda tidak akan mengejar saya saat itu. Han Sue dengan erat menggigit bibir merah bawahnya, dengan bagian belakang giginya. Tubuh indahnya memiliki semacam perasaan tidak stabil. Dia samar-samar menyadari bahwa dia mungkin benar-benar mengalami kesulitan bertemu Xiao Yan lagi di masa depan, setelah mereka berpisah hari ini. Xiao Yan, terima kasih. Klan Han akan mengingat bantuanmu ini. Han Yue dengan lembut menghela nafas lembut. Dia melangkah maju, menarik Han Sue, dan dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan. Senior Han Yue benar-benar terlalu sopan. Saya hanya menyelesaikan masalah yang saya buat. Xiao Yan tersenyum. Dia segera melihat wajah pucat Han Sue dan menghela nafas dalam hatinya. Menangkupkan kedua tangannya, dia berkata, bantu aku mengucapkan selamat tinggal pada kakak laki-laki Han Chong dan yang lainnya. Anda adalah kelompok teman pertama yang saya dapatkan setelah tiba di wilayah Central Plains. Semoga kita akan bertemu lagi. Suara Xiao Yan terdengar sebelum tubuhnya bergetar dan perlahan menghilang. Han Sue menyaksikan Xiao Yan yang perlahan menghilang. Dia akhirnya tanpa sadar menerkam kepelukan Han Yue dan mulai menangis. Sosok Han Fei buru-buru muncul di pintu masuk halaman. Namun, ketika dia melihat Han Sue yang menangis, dia hanya bisa menghela nafas. Tatapannya melihat ke langit yang jauh saat dia bergumam, teman kecil Xiao Yan, klan Han akan menerima bantuanmu ini. Kami pasti akan membalas budi Anda di masa depan, jika kami memiliki kesempatan. Itu tadi alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 135. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.